Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayek Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak, mungkin dengan tema yang akan terjadi ya di sini. Yang kita tarik adalah peristiwa ataupun bahkan kejadian yang terjadi, yang akan terjadi. Tetapi ini yang baik-baiknya ya. Kita lihat, kita tarik nih untuk para zodiak. Semoga juga cocok ya. Jika yang baik-baik ini semoga cocok untuk seluruh zodiak. Namun kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general reading ya. Jadi silahkan bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini, serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Gemini. Oke Gemini, kita lihat di sini yuk. Ada apa saja dan seperti apa nih untuk para Gemini ya. Khususnya untuk energi yang baik-baik. Kita tarik ya di sini untuk para Gemini. Baik itu peristiwa atau bahkan kejadian baik yang akan terjadi dalam hidupmu di sini. Untuk para Gemini, semoga yang harusnya terbuka dibukakan. Oke. Dan seperti biasa akan saya ambil 5 kartu terlebih dahulu ya, para Gemini, untuk setiap aspek kehidupan kamu tentunya. Dan kita lihat diawali oleh kartu apakah. Ada Ace of Cups di sini untuk para Gemini. Kemudian juga ada Knight of Swords. Kemudian juga ada Four of Cups. Ada Four of Cups, kemudian juga ada Two of Wands. Dan kemudian juga ada Age of Cups ya untuk para Gemini. 5 kartu sudah saya bukakan para Gemini. Namun sebelum diklarifikasi, kembali lagi nih harus saya ingatkan ya, biar tidak bingung Gemininya. Oke. Gemini, kartu pertamamu ini untuk rezeki dan keuangan kamu ya, untuk para Gemini ini. Rezeki dan keuangan kamu di kartu pertama. Kemudian di kartu kedua ini untuk dunia asmaramu, pernikahanmu, hubunganmu. Begitupun juga para Gemini yang single dan juga couple. Kemudian di kartu ketiga ini untuk kehidupan pribadimu dan juga kehidupan keluarga, meliputi keluarga kecil dan juga keluarga besarmu. Kartu keempat ini buat dunia karirmu ya, apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu di sini, para Gemini. Kemudian juga di kartu kelima ini dunia kesehatanmu, meliputi kesehatan lahir batin, mental, emosional, juga fisik tubuh ya, untuk para Gemini. Nah, jika di 5 kartu ini, saya melihat para Gemini, semoga di bulan ini bisa menjadi bulan yang cerah ya untuk para Gemini. Cerah, mungkin banyak Gemini yang akan menjadi sosok yang jauh lebih produktif ya, nggak diem gitu untuk para Gemini. Gemini, ini adalah bulan bergerak. Silahkan kamu harus aktif, harus jadi sosok yang semangat gitu ya, aktif. Karena ini adalah bulan bergeraknya para Gemini, yang dimana kamu bergerak ya pasti diuntungkan gitu ya. Kemudian selain bulan bergerak, bulan berbicara. Ketika di sini kamu pintar berbicara atau bahkan berkomunikasi, semakin komunikatif, kamu juga bisa diuntungkan. Bahkan juga ini adalah bulan yang bisa membuka peluang baru untuk kamu nih ya, para Gemini. Sehingga banyak Gemini yang bakal ngerasa mungkin pikiran kamu ya, dari segi pikiran kamu lebih tajam. Kemudian kamu akan menjadi sosok yang lebih percaya diri saat ngobrol, saat berbicara, saat berkomunikasi. Kemudian ini akan banyak kesempatan datang. Berawal dari obrolan sederhana juga bisa membawa peluang atau bahkan kesempatan. Ya, untuk para Gemini. Ini adalah bulan yang dimana ucapanmu, kata-kata kamu itu membawa keberuntungan. Jadi harus banyak-banyak ngobrol ya. Jangan diem di sini untuk para Gemini dengan siapapun. Silahkan untuk para Gemini. Dan kita langsung saja klarifikasi agar jelas ya pembacaannya menuju arah mana nih Gemini.
Dan kita langsung saja mulai untuk keuangan kamu dan juga untuk rezeki kamu, para Gemini. Adakah peristiwa atau bahkan kejadian baik untuk keuangan dan juga rezeki kamu, para Gemini? Ya. Diawali oleh Ace of Cups, kemudian juga ada The Temperance, kemudian juga ada Six of Wands, dan juga ada Ten of Swords, kemudian juga ada The Sun untuk para Gemini. Oke. Untuk Gemini ini dari segi keuangan atau bahkan rezeki diawali oleh Ace of Cups ya, para Gemini. Jadi rezekinya Gemini ini mungkin datang lewat koneksi dan juga komunikasi. Jadi selain di sini kamu jangan diem aja ya. Harus banyak bicara, ngobrol. Jadilah sosok Gemini yang komunikatif ya. Ini juga mungkin melalui koneksi. Sehingga jika koneksi berarti ada kaitannya dengan hubungan gitu ya, hubungan yang baik. Apakah di sini kamu harus bisa menjaga silaturahmi kamu dengan baik dengan siapapun? Karena koneksi, silahkan ya, terhubunglah baik dengan siapapun dimanapun selain silaturahmi yang baik. Nah itu kan soalnya ada kaitannya dengan koneksi soalnya untuk para Gemini. Sehingga potensinya yang terjadi gitu ya, potensi peristiwa baik yang bisa terjadi ini mungkinkah akan ada tawaran pekerjaan. Ini bakal ada tawaran kerja atau proyek chat ya, telepon atau proyek di medsos Gemini. Kemudian para Gemini bisa dapat uang hasil dari menulis ya, dari menulis ketika berbicara, atau hasil dari jualan, atau kamu marketing, atau kamu yang punya konten, silahkan ya. Kemudian juga ini ada ide lama kamu dilirik lagi, dilihat lagi oleh seseorang ya. Kemudian di sini rezeki dari teman, adanya rezeki dari teman atau bahkan dari relasi lama, silahkan. Makanya saya bilang koneksi. Jadi harus banyak-banyak terhubung baik dengan siapapun nih untuk para Gemini ya. Sebetulnya tanggal keuangan kuat para Gemini ya, dari awal bulan pun sebetulnya bisa menjadi tanggal keuanganmu yang paling kuat gitu ya. Awal bulan dari 4 ya, 4, 8 Februari, kemudian juga menuju akhir ya, menuju akhir bulan Februari. Itu adalah fase-fase yang dimana rezeki kuat gitu para Gemini. Dan kuncinya sebetulnya jangan ragu bicara di sini. Jangan ragu bicara ya. Kemudian kamu yang ingin melakukan promosi gitu, silahkan. Untuk para Gemini, kunci rezekimu sebetulnya jangan ragu bicara, bahkan juga ya promosikan diri kamu gitu. Promosikan diri kamu. Jadi jangan sampai malu ketika di sini kamu bisa apa ya, mempunyai skill apa ya, promosikan gitu diri kamu sebaik-baiknya, seluas-luasnya. Sehingga banyak orang-orang yang mungkin akan tertarik di sini untuk memberikan pekerjaan gitu ya, sumber rezekinya, memberikan tawaran-tawaran gitu. Atau di sini mungkin ada relasi lama balik lagi misalnya. Untuk para Gemini ya, silahkan. Jangan sampai ragu untuk berbicara. Jika minta uang ya minta saja, jangan ragu, istilahnya seperti itu ya untuk para Gemini. Oke, next. Untuk kartu kedua ini untuk dunia asmaramu. Apapun hubunganmu di sini, para Gemini, ya. Asmaramu, pernikahanmu, kemudian juga percintaanmu. Begitupun Gemini yang single dan juga couple, kita lihat. Kita lihat di sini. Ada Knight of Swords, kemudian juga didampingi oleh Five of Swords, kemudian juga ada Knight of Wands, dan juga ada Ten of Pentacles, kemudian juga ada Four of Swords ya untuk para Gemini. Ini dunia asmaramu berawal dari Knight of Swords ya. Knight of Swords itu adalah prajurit pedang, energi terburu-buru. Nah di sini jangan sampai menjadi sosok para Gemini yang terburu-buru, nggak sabaran dalam hubungan. Untuk para Gemini, dalam hubungan jangan menjadi sosok yang terburu-buru intinya.
baik kamu terhadap seseorang, apalagi dalam hubungan, apalagi dalam kehidupan pernikahan gitu ya, untuk para Gemini. Tetapi saya melihat kepada kamunya akan menjadi sosok yang jauh lebih ringan gitu. Bahkan mungkin energi hubunganmu ini, andai kata di sini kamu menjadi sosok yang sabar ya, ini energi asmaramu ini bisa membawa kepada hubungan kamu jauh lebih ringan, kepada percintaan yang ringan, kemudian juga seru gitu ya. Atau di sini penuh ngobrol, komunikasi, banyak ngobrol, banyak berkomunikasi di sini. Itu energi hubunganmu sebetulnya. Baik para Gemini single, kemudian juga Gemini couple di sini. Ya. Dan yang pertama mungkin khususnya untuk para Gemini single. Jika di sini para Gemini single, ini kamu bakal tiba-tiba suka kepada seseorang. Ya, kamu tiba-tiba suka, adanya ketertarikan kepada seseorang gara-gara ngobrol gitu. Ya, tiba-tiba kamu bisa menyukai seseorang lewat obrolan. Ini single dulu ya, Gemini single dulu. Kemudian kamu di sini bisa bertemu dengan seseorang yang menurut kamu nyambung secara pikiran. Orang ini bisa datang dari online ya, medsos. Kemudian juga mungkin kamu bisa dikenalin oleh teman kamu dari pertemanan, atau di sini ketika kamu melakukan perjalanan singkat untuk para Gemini. Ya. Nah, ini di pertengahan bulan banyak para Gemini yang bisa semakin dekat dengan seseorang, bisa berkomunikasi, bisa ngobrol gitu, bisa chattingan ya dengan seseorang untuk para Gemini. Begitupun bagaimana jika Gemini yang sudah menikah, yang berpasangan. Nah, jika para Gemini yang berpasangan, mungkin hubungan kamu lebih komunikatif, akan lebih banyak ngobrol dengan pasangan, dengan kekasihmu, ya. Begitupun seandainya jika ada masalah. Jika ada masalah juga bisa diselesaikan dengan bicara baik-baik gitu ya, nggak tantrum, baik dari kamu atau bahkan dari pasanganmu. Ini adalah hubungan yang banyak ketawanya nanti. Kau banyak ketawa-ketawa dengan pasanganmu ya. Kemudian juga penuh dengan kehangatan di sini. Ini yang berpasangan, yang couple untuk para Gemini. Begitupun juga kamu di pertengahan bulan bakal semakin dekat dengan pasangan hidupmu atau bahkan dengan kekasih hatimu jika yang couple. Ya, jika yang single antara tanggal 14 ya, sama lah gitu, pertengahan bulan kamu bisa ngobrol, berkomunikasi dengan seseorang, bisa banyak ngobrol dengan seseorang ya untuk para Gemini. Oke, next coba kita lihat di kartu ketiga untuk kehidupan keluarga. Untuk kehidupan keluargamu, kemudian juga kehidupan pribadi, meliputi keluarga besar atau bahkan keluarga kecil kamu di sini. Para Gemini ya, ada Four of Cups, dan kita lihat untuk kartu pendampingnya. Didampingi oleh Four of Pentacles, kemudian juga ada Justice, kemudian juga ada Ten of Wands, kemudian juga ada Two of Swords di sini untuk para Gemini ya. Gemini diawali oleh 4 cangkir ya. Ini peristiwa baik dalam kehidupan pribadi kamu, dalam kehidupan keluarga. Mungkin di sini akan ada situasi yang dimana kepada kamunya ngerasa lebih ringan. Kamu bakal merasa lebih ringan. Ya. Bahkan juga semoga beban pikiran kamu berkurang. Akan banyak Gemini yang lebih mudah, ya. Kamu lebih mudah ketika akan mengambil keputusan, akan mudah gitu. Jadi nggak banyak ragu-ragunya. Sehingga potensi yang akan terjadi, peristiwa baiknya, ini banyak Gemini yang akan berdamai dengan situasi lama. Kamu bakal banyak yang berdamai dengan situasi lama. Kemudian jika ada kesalahpahaman, baik dalam kehidupan keluarga gitu ya, ini bakal menyelesaikan salah paham ini. Bakal kamu selesaikan salah paham. Akan ada kesalahpahaman yang terselesaikan di sini. Sehingga kepada kamunya juga bisa menemukan arah baru lewat diskusi. Akan banyak ngobrol, akan banyak diskusi di sini untuk para Gemini. Sehingga kamu bisa paham tentang sesuatu hal gitu ya. Kemudian kamu menemukan arah baru lewat obrolan, meskipun lewat diskusi di sini untuk para Gemini. Ya Gemini ya, silahkan nih.
kamu bakal tidak ragu-ragu, apalagi ketika akan mengambil keputusan untuk para Gemini ini. Oke, next coba kita lihat untuk dunia karirnya para Gemini ya, apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu Gemini, kita lihat ada kartu-kartu apa saja kan yang mendampingi Two of Wands ya. Didampingi oleh Seven of Wands, kemudian juga ada Five of Cups di sini. Kemudian juga ada King of Cups dan juga ada Six of Cups untuk para Gemini ya. Nah Gemini, untuk dunia karirmu sudah ada 2 tongkat ya. Yang jelas energi kamu itu berambisi di 2 tongkat ini. Adanya ambisi ada ya, tidak menutup kemungkinan gitu untuk para Gemini. Begitupun ya di bulan Februari ini, banyak Gemini yang akan semakin tampil gitu. Kamu bisa tampil, bisa membuat kamu itu semakin dikenal banyak orang. Silahkan untuk para Gemini ya, ini mendukungmu. Apalagi para Gemini yang berusaha ingin tampil, mencoba untuk tampil, sering tampil, kamu bisa jauh lebih banyak dikenal orang juga kuat ketika di bulan ini ya, peristiwa baiknya dan yang berpotensi terjadi dalam dunia karir. Ini seandainya jika di sini kamu punya ide, rencana, strategi, ini bakal diterima. Karena apa? Karena cara penyampaianmu mungkin bagus gitu. Mungkin bagus, mungkin keren, mungkin diterima orang gitu ya. Ketika kamu menyampaikan saran, ide gitu, bisa mudah diterima. Potensi yang baiknya. Kemudian para Gemini ini bisa dipercaya. Kamu di sini bisa jadi dipercaya. Baik sebagai penghubung ataupun komunikator, kamu bisa dipercaya para Gemini. Kemudian juga dalam dunia karir akan banyak kesempatan untuk mempelajari sesuatu, kesempatan belajar, atau bahkan di sini apakah akan ada kolaborasi baru ya para Gemini. Ya. Jadi untuk para Gemini yang mungkin di sini kamu sedang belajar public speaking gitu ya, kemudian juga negosiasi atau branding diri, ini adalah waktu yang tepat, ini adalah waktu yang keren, waktu yang cocok, silahkan para Gemini. Kemudian juga para Gemini yang mempunyai bisnis online atau ingin berbisnis online, silahkan. Ini adalah bulan ataupun waktu yang cocok para Gemini. Ya, waktu yang baik para Gemini. Bahkan mungkin jika momentum karir ini di menuju minggu kedua ya, di minggu kedua, minggu ketiga nih ada momentum karir. Momentum karir itu apa? Hal-hal yang baik dalam karir untuk para Gemini. Ya, jadi untuk dunia karirmu silahkan Gemini. Next coba kita lihat untuk kesehatannya para Gemini. Coba kesehatanmu nih ya, meliputi kesehatan lahir batin, emosional, mental. Begitupun juga tubuh dan juga fisik kamu sudah ada Age of Cups di sini. Dan didampingi oleh The Magician ya. Kemudian juga ada King of Pentacles dan juga ada Age of Wands. Kemudian juga ada Knight of Pentacles untuk para Gemini. Oke, di bagian kesehatan sudah ada Age of Cups di sini untuk para Gemini. Ya, ini lebih kepada mental nih Gemini. Saya melihat energi mentalmu yang meningkat sehingga kamu akan menjadi sosok Gemini yang lebih fokus, lebih aktif. Ya, kemudian juga moodnya kamu itu ya cenderung positif di sini. Sehingga kamu yang ingin melakukan aktivitas sosial atau bahkan kamu yang ingin mempelajari hal-hal baru, ingin belajar hal baru, ini adalah waktu yang keren. Ya. Kemudian misalnya kamu ingin melakukan hal-hal yang rutinitas tapi merangsang otakmu gitu, memicu otakmu, silahkan. Ini adalah waktu yang baik untuk para Gemini. Iya. Ini yang kuat adalah mental yang sangat meningkat untuk para Gemini. Semoga kepada kamunya juga tidak mudah sensitif ya, karena mood kamu itu cenderung positif sebetulnya untuk para Gemini. Jadi ini adalah bulan yang dimana kamu harus bisa banyak bicara, banyak berkata, kemudian juga bergerak, dan silahkan membuka diri di sini para Gemini.
ya. Ini adalah bulan yang menyuruhmu harus aktif sebetulnya. Tapi di sini pikiran kamu juga lebih jernih. Untuk para Gemini, ya, silahkan deh untuk para Gemini jadi tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.